warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas akuntansi sebagai sistem informasi, di mana di dalamnya ada pengertian akuntansi, bidang-bidang akuntansi, landasan hukum akuntansi, karakteristik akuntansi, dan ada etika akuntansi. Nah, sekarang kita akan memasuki materi persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu persamaan dasar akuntansi. Kemudian ada unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, bentuk persamaan dasar akuntansi itu bagaimana. Dan yang keempat, bagaimana kita menganalisis transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi itu fondasi untuk semua sistem akuntansi yang dipakai. Persamaan dasar akuntansi itu menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya atau modalnya. Jadi di sini aset yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan harus sama dengan sumber dari kekayaan tersebut, bisa berupa utang maupun modal. Nah, selanjutnya apa saja unsur-unsur persamaan dasar akuntansi? Yang pertama yaitu harta. Apa itu harta? Harta adalah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Harta yang berwujud itu bisa seperti kendaraan, peralatan kantor, uang kas, dan lain sebagainya. Nah, harta yang tidak berwujud itu bisa seperti goodwill, nama baik perusahaan, hak paten, hak cipta, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, hutang. Tentunya dari kita pasti tahu atau mendengar kata hutang. Nah, hutang itu keharusan membayar kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Berarti kita memiliki hutang tanggungan kepada orang lain. Unsur yang ketiga adalah modal. Di sini modal adalah aset utama perusahaan untuk menjalankan usahanya atau bisnisnya, di mana umumnya modal itu berbentuk dana atau uang. Unsur yang keempat yaitu pendapatan. Pendapatan di sini diartikan segala sesuatu yang diperoleh perusahaan dalam bentuk uang atas kegiatan usahanya menjual barang atau jasa yang mempengaruhi penambahan kas. Unsur yang terakhir yaitu beban. Beban di sini adalah seluruh beban atau tanggungan yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Jadi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas usahanya, itu yang dikatakan beban. Selanjutnya adalah bentuk dan fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsi persamaan dasar akuntansi adalah menyeimbangkan kekayaan yang dimiliki oleh suatu usaha atau perusahaan dengan sumber kekayaannya, yaitu utang dan modal. Jadi bentuknya bisa keseimbangan harta perusahaan dengan modal saja apabila perusahaan tersebut hanya mendapatkan sumber kekayaan dari modal, contohnya modal dari perusahaan tersebut atau modal dari orang lain. Selanjutnya bentuk yang kedua yaitu keseimbangan harta dengan modal dan utang usaha. Jadi kekayaan perusahaan berbentuk harta itu harus diseimbangkan dengan sumber kekayaannya, yaitu modal dan utang usaha. Utang itu bisa bersumber dari utang dari teman, dari organisasi lain atau bank dan lain sebagainya. Jadi bisa dibentuk harta itu sama dengan utang ditambah modal. Selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi keuangan yang ada di dalam akuntansi. Apa itu transaksi? Transaksi yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang yang dapat merubah atau menambah atau mengurangi harta yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, transaksi itu ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal berarti transaksi yang ada di dalam perusahaan. Contohnya
yaitu perusahaan membeli perlengkapan, kemudian ada penyusutan peralatan di dalam perusahaan tersebut dan lain sebagainya. Yang kedua, transaksi eksternal. Transaksi eksternal yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar, bisa dengan pihak pemasok atau pihak perusahaan lainnya. Contohnya yaitu perusahaan membeli perlengkapan ke toko A. Nah, itu berarti transaksi eksternal. Perusahaan membayar sewa kepada A, berarti terjadi transaksi eksternal dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir kita masuk ke pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Jadi prinsipnya setiap transaksi yang dilakukan perusahaan itu akan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, transaksinya apa saja? Yang pertama, transaksi penyetoran modal oleh pemilik. Contohnya, Bu Linda menyetor uang tunai sebagai modal awal sebesar 8 juta. Berarti pengaruhnya transaksi ini ke persamaan dasar akuntansi yaitu uang kas perusahaan akan bertambah karena Bu Linda menyetor uang secara tunai. Nah, pengaruh transaksi selanjutnya yaitu modal perusahaan akan bertambah. Dalam artian modal Bu Linda, usaha Bu Linda ini akan bertambah karena ada penyetoran modal. Oke, transaksi selanjutnya, transaksi kedua yaitu perolehan pinjaman. Contohnya, penjahit Linda meminjam uang kepada bank sebesar 10 juta. Jadi analisis transaksinya yaitu berpengaruh pada transaksi yang pertama, yaitu utang Linda akan bertambah sebesar 10 juta karena Linda ini meminjam uang ke bank, berarti utangnya akan bertambah. Nah, transaksi yang kedua yang berpengaruh yaitu kas. Kas penjahit Linda ini akan bertambah karena mendapat sokongan dari pinjaman bank sebesar 10 juta. Selanjutnya transaksi ketiga. Transaksi ketiga di sini ada pembelian mesin jahit contohnya ya. Jadi ada transaksi dikeluarkan uang untuk pembelian mesin jahit sebesar 14 juta. Nah, transaksi apa yang berpengaruh? Yang pertama, transaksi aset harta Linda yaitu berbentuk mesin jahit sebesar 14 juta. Nah, transaksi yang kedua, karena di situ kan dikeluarkan uang membeli mesin jahit, berarti kas usaha Linda ini akan berkurang sebesar 14 juta. Selanjutnya di transaksi keempat ada pembelian perlengkapan. Nah, contohnya di sini penjahit Linda ini membeli yaitu minyak pelumas mesin, benang jahit dan macam-macam perlengkapan sebesar 1.500.000. Nah, transaksi apa yang berpengaruh? Di sini yang pertama transaksi yaitu perlengkapan usaha Linda yaitu penjahit di sini akan bertambah sebesar 1.500.000. Karena di situ transaksinya membeli, berarti akan berpengaruh kepada kas usaha Linda. Jadi kasnya akan berkurang sama sebesar 1.500.000. Transaksi yang terakhir yaitu pembayaran beban. Contohnya di sini Linda Taylor membayar gaji karyawan, membayar listrik, membayar air sebesar 500.000. Nah, transaksi apa saja yang berpengaruh? Nah, tentunya di sini kan dia membayar pakai uang perusahaan, berarti kas perusahaan Linda di sini akan berkurang sebesar 500.000. Nah, transaksi apa lagi yang berpengaruh yaitu beban gaji karyawan, beban listrik dan beban air. Kenapa dikatakan beban? Karena di sini usaha Linda menikmati dulu hasilnya tetapi belum membayar. Contohnya saja listrik. Linda tentunya menggunakan dulu selama 1 bulan, kemudian membayarnya di bulan berikutnya. Itu yang dikatakan beban. Nah, sampai di sini penjelasan
jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.